Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada mata kuliah Statistik 2 untuk kali ini materinya adalah regresi dan korelasi linear sederhana yang dihitung secara manual. Yang pertama, sebelumnya untuk regresi linear sederhana ataupun berganda itu sudah sedikit disinggung pada mata kuliah Statistik 1, tapi tidak apa-apa, kita sedikit mengulang. Yang pertama, istilah regresi itu berarti ramalan, pendugaan, atau taksiran. Kemudian analisis regresi itu lebih akurat dalam meramalkan sesuatu atau memperkirakan nilai satu variabel terikat. Variabel terikat itu yang dimaksud adalah variabel Y pada nilai variabel bebas lebih akurat pula. Jadi ini adalah untuk memperkirakan atau meramalkan nilai variabel terikat, variabel Z Y yang digunakan yang untuk peramalnya adalah variabel X-nya atau variabel bebasnya. Kemudian regresi linear adalah regresi yang variabel bebasnya, variabel X, itu berpangkat paling tinggi 1. Jadi kalau angka berapapun ketika dipangkatkan 1, itu kan hasilnya angka tersebut. Kemudian regresi linear sederhana itu rumusnya atau formula matematisnya adalah seperti ini. Y sama dengan A kecil tambah B kecil kali X besar. Jadi ini variabel terikat dan ini variabel bebas, dan A sama B itu adalah nilai konstanta. Atau lebih spesifik lagi, A juga bisa disebut dengan intercept. Kemudian B-nya itu koefisien regresi atau slope kemiringan. Nah, untuk rumusnya biasanya nanti ketika ada soal itu nilai Y dan X-nya kan sudah diketahui. Sama seperti kita penelitian, itu kan kita menyebarkan kuesioner untuk memperoleh nilai X dan Y-nya. Nah, yang belum diketahui adalah nilai A dan B kecilnya. Untuk yang B rumusnya seperti ini, nanti kita terapkan dalam contoh soal. Kemudian kemudian A kecilnya rumusnya sebagai berikut. Ini juga rumus lainnya, tapi yang biasa dipakai dan lebih mudah adalah menggunakan rumus yang ini. Kita lanjutkan, contohnya adalah misalnya di sini ada data hasil pengamatan pada pemupukan dan hasil panen padi untuk 5 percobaan yang telah dilakukan. Jadi ini sudah dilakukan 5 kali percobaan atau 5 kali panen gitu ya. Yang mana untuk yang X-nya itu adalah hasil panennya dalam kuintal. Jadi 3 kuintal, 6 kuintal, 9 kuintal sampai 13 kuintal. Sedangkan pupuknya adalah dalam kilogram. Pupuknya adalah 12 kg, 23 kg, sampai 28 kg. Ini bermaksud begini, ketika sawah itu diberi pupuk 12 kg, hasilnya adalah 3 kuintal. Ketika sawah itu dikasih pupuk 23 kg, hasil panennya adalah 6 kuintal, dan seterusnya. Nah, yang diminta adalah buatkan persamaan garis regresi dan jelaskan artinya. Kemudian yang kedua adalah ketika nilai X-nya itu 9, itu nilai penduga Y-nya berapa gitu. Kita masukkan dalam tabel. Ini X-nya ya, panennya itu 3 kuintal sampai 13 kuintal. Kemudian Y-nya adalah pupuknya 12 kg sampai 28 kg. Ini sigma berarti jumlah totalnya 41, 113. Untuk X pangkat 2 berarti ini tinggal pangkatkan 2. Untuk Y pangkat 2 berarti Y-nya tinggal dipangkatkan pangkatkan 2. Kemudian nilai X kali Y berarti 3 kali 12 sama dengan 36 sampai 13 kali 28 sama dengan 364. Kemudian totalnya ada 1014. Nah, untuk N-nya itu sampel. Tadi kan dikatakan bahwa percobaan masa panennya adalah 5 kali. Berarti 5. Kemudian X ada topinya. Ini adalah rata-rata. Berarti jumlahnya X yang 41 dibagi 5, sampelnya 5 sama dengan 8,2. Kemudian Y besar untuk variabel Y-nya rata-ratanya adalah dari total ini sigma 113 dibagi sampelnya 5 kali percobaan sama dengan 22,6. Selanjutnya kita masukkan pada rumus B kecil, kita nyari nilai konstanta B-nya. Itu tadi sigma X kali Y itu sekian, 1014, dikurangi nilai N-nya adalah 5, kemudian rata-rata dari X-nya itu 8,2, kemudian rata-rata dari Y 22,6. Selanjutnya untuk sigma dari X kuadrat itu 395 dibagi N kecil itu adalah sampel dikali untuk rata-rata dari X-nya adalah 8,2
Selanjutnya diperoleh hasil yang bagian atas itu 87,4 dibagi 58,8. Hasil akhirnya adalah 1,5. Ini dibulatkan. Kemudian untuk nilai A kecilnya itu adalah rata-rata dari Y-nya 22,6 dikurangi dari nilai B kecilnya adalah 1,5 dikali rata-rata dari X-nya 8,2. Hasil akhirnya adalah 10,3. Kita masukkan ke formulanya, ke persamaan garisnya. Tadi persamaannya adalah Y sama dengan A kecil tambah B kali X gitu. Kemudian Y sama dengan A-nya udah ketemu 10,3 ditambah B kecilnya adalah 1,5. Kemudian artinya apa? Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa jika digunakan pupuk sebesar 1 kg, maka akan meningkatkan hasil panen sebesar 1 kali 1,5. Berarti ketika pupuknya ditambah 1 kilo, maka hasil panennya dia akan meningkat 1,5 kuintal. Itu kemudian gimana kalau pupuknya itu ditambah nilainya X-nya itu adalah 9, maka dia juga akan meningkatkan hasil panennya. Nah, X-nya dimasukkan ke sini ya, ke persamaan tadi. Nah, X-nya adalah 9, maka Y-nya adalah 23,8 kuintal. Oke, kemudian balik ke sini ya. Kemudian untuk korelasi sederhana ini hubungan dari dua variabel. Jadi hanya ada dua variabel Y dan variabel X. X-nya cuma satu. Kemudian tujuannya adalah mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Kemudian tujuan lainnya adalah mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Jadi ketika sudah diketahui ada hubungan atau enggak, setelah itu juga bisa diketahui hubungannya itu kuat atau lemah. Nah, kemudian ketika ada hubungan, maka perubahan yang terjadi pada salah satu variabel, misalnya variabel X berubah, naik, maka itu juga akan mengakibatkan perubahan pada variabel lainnya, variabel Y. Gitu. Kemudian ketika nanti korelasinya, hasilnya itu di atas 0,8, itu korelasinya tinggi. Ketika dia di antara 0,6 sampai 0,79 itu sedang, kemudian 0,4 sampai 0,59 itu berarti cukup berarti, kemudian 0,2 sampai 0,39 itu korelasinya hubungannya lemah. Kemudian ketika korelasinya 0,0 sampai 0,19 itu korelasinya sangat rendah atau sangat lemah. Nah, kemudian jenis-jenisnya itu ada korelasi Pearson. Pearson ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar dua variabel, tapi datanya biasanya adalah data yang berbentuk interval atau rasio. Nah, pada statistik 1 itu kita sudah belajar macam-macam data. Ada data interval, rasio, ordinal, nominal, itu ya. Silakan dibuka lagi apa yang termasuk dalam data-data tersebut. Nah, kemudian untuk korelasi rank Spearman itu adalah untuk mengukur keeratan, tapi datanya berbentuk data ordinal, seperti ranking atau yang dia datanya bertingkat. Kemudian untuk korelasi rank Kendall itu adalah untuk mengukur pasangan variabel X dan Y dalam ketidaksesuaian rank untuk mengukur ketidakteraturan. Kalau yang dua sebelumnya itu mengukur keeratan, hubungannya erat atau tidak. Kalau yang ketiga ini adalah mengukur ketidakteraturan. Kemudian yang selanjutnya ada koefisien kontingensi. Ini datanya bersifat nominal. Kalau yang sebelumnya tadi interval dan rasio serta ordinal, yang terakhir ini adalah untuk mengukur data yang sifatnya nominal. Oke, kita lanjut untuk masing-masing rumusnya. Yang biasa digunakan adalah korelasi Pearson, dan ini biasa yang digunakan dalam penelitian atau skripsi. Itu kalau untuk memudahkan biasanya menggunakan software statistik gitu ya, tapi kita juga harus bisa mengukur atau menghitung secara manual menggunakan rumus statistik seperti ini. Ini adalah untuk metode least square-nya, nanti kita terapkan dalam rumus. Kemudian juga bisa menggunakan metode product moment. Nah, tinggal pilih ya pakai yang mana. Kemudian ini untuk rumus dari rank Spearman dan rank Kendall masing-masing sudah ada penjelasannya. Kemudian
ini kontingensi, dia berhubungan dengan chi kuadrat. Teman-teman pasti ingat minggu lalu kita sudah membahas tentang chi kuadrat. Nah, ini lanjutan dari chi kuadrat ya, korelasi kontingensi. Jadi ketika nilai chi kuadratnya sudah ditemukan, maka dia bisa untuk menghitung korelasi kontingensi. Kemudian di sini ada koefisien penentu atau determinasi lengkapnya. Dia disimbolkan dengan R kuadrat seperti ini. Nanti kalau dalam software statistik menggunakan SPSS misalnya, itu outputnya juga akan ada R kuadrat atau R square. Nah, untuk pengertiannya adalah koefisien determinan itu, determinasi, itu menjelaskan pengaruh nilai suatu variabel, misalnya X, itu terhadap naik turunnya variabel Y. Jadi, seberapa besar sih pengaruh variabel X ketika dia naik ataupun ketika dia turun, itu bisa mempengaruhi variabel Y. Misalnya ketika variabel X-nya turun sebesar 5 poin, itu apakah akan mempengaruhi variabel Y turun pula dengan poin yang sama gitu. Jadi, seberapa besar pengaruhnya, dan ini biasanya dalam persentase. Jadi misalnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu 50% atau 70% atau 20% gitu. Nah, ini maka rumusnya adalah R kuadrat atau R square sama dengan R kecil tadi kan Spearman tadi ya, koefisien korelasi Spearman. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan hasil dari korelasi korelasi person udah ketemu, maka dia tinggal dikalikan 100%. Oke, kita lanjutkan pada soal. Misalnya di sini ada hasil penjualan X-nya. Kemudian kalau kita jualan atau seorang pengusaha itu ketika dia ingin menawarkan produk, dia kan akan mengeluarkan biaya promosi atau iklan gitu ya. Ketika dia mengeluarkan biaya promosi 1,6 ini dalam Rp1.000, maka hasil penjualannya adalah 16 juta. Nah, sampai di sini ketika dia mengeluarkan biaya promosi 1,3 Rp1.000, kemudian dia mendapatkan keuntungan 14 juta rupiah. Nah, apakah ada pengaruhnya gitu, ada korelasinya, hubungannya antara biaya promosi atau biaya iklan yang dia keluarkan, cara bacanya adalah apakah penjualan itu akan mempengaruhi promosi atau iklan. Jadi ketika dia pengen meningkatkan penjualan, harusnya dia juga menggencarkan iklan atau promosi gitu. Nah, misalnya di sini kita masukkan dalam sebuah tabel nilainya 16 sampai 14 di sini, kemudian Y-nya 1,6 sampai 1,3. Kemudian ini dikuadratkan masing-masing variabel X, kemudian kita kuadratkan yang Y, kemudian kita kalikan X dan Y. Nah, kemudian jawabannya kita masukkan ke korelasi person sama yang kayak tadi ya, ketemu 0,885. Nah, 0,885 itu menggambarkan apa? Tadi kan dikatakan bahwa ketika nilainya 0,8 ke atas, itu korelasinya positif dan dia sangat kuat. Maka di sini dikatakan terdapat korelasi positif dan kuat. Nah, hal ini berarti jika biaya promosi naik, maka hasil penjualan juga akan meningkat gitu. Jadi kalau ingin meningkatkan hasil penjualan, si pengusahanya dia juga harus meningkatkan biaya promosi atau biaya iklannya. Nah, kemudian koefisien determinannya berapa pengaruhnya si promosi terhadap penjualan, itu adalah tinggal mengkuadratkan tadi nilai persennya 0,885 kuadrat dikali 100%. Hasil akhirnya adalah 78,32%. Nah, hal ini berarti bahwa pengaruh variabel X, biaya promosi, terhadap variasi atau terhadap naik turunnya variabel penjualan itu sebesar 78,30%. Berarti kan masih sisa, kan awalnya kan 100%, tapi dia hanya mempengaruhi 78,32%. Nah, sisanya itu apa? Sisanya sebesar 21,68%. Ini dikurangi ini ya, sisanya itu 21,68% itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar promosi dan juga iklan tadi. Nah, apa faktornya? Bisa jadi faktornya adalah biaya distribusi, atau misalnya faktornya adalah selera konsumen, faktornya adalah
dan sebagainya yang di luar dari promosi dan iklan. Oke, baik, terima kasih. Itu saja untuk kali ini. Akan kita lanjutkan untuk regresi dan korelasi yang berganda pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar.